Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, tanpa menunggu berlama-lama seperti biasanya, kita langsung lanjut aja ya untuk ceritanya. Deno menjelaskan pada Mas Didik bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak bahkan oleh mereka yang bisa melihat untuk dapat menyaksikan Banaspati terbang, kecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja. Keesokan harinya salah satu dari orang yang tinggal di dalam rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Deno menjelaskan segalanya, bahwa itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka dengan keluarga tersebut. Sejak saat itu keluarga besar kami menganggap Mas Didiklah penerus dari Pak Deno di keluarga kami. Dan pada usianya yang ke-9, ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didik bahkan hingga sampai saat ini. Genderuwo yang mengasuh Mas Didik kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh yang tertarik dengan getih anget Mas Didik. Sehingga akhirnya ia mengikuti Mas Didik, menjaganya dan juga mengikutinya. Pak Deno mengatakan genderuwo ini bukan tiang kembarnya karena kakek saya sempat takut bila mana tiang kembar Mas Didik adalah makhluk ini. Getih anget tidak dapat dikuasai sembarangan makhluk lelembut kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didik ini. Namun semenjak adanya makhluk itu, Mas Didik sangat ditakuti terutama oleh anak-anak desa saya. Karena konon bila Mas Didik sakit hati atau marah dapat menyebabkan bencana penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun itu semenjak kelahiran Mas Didik tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya. Namun semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu menikah dan kemudian saya lahir di dunia ini. Kata Mas Akiyat, saat saya masih bayi, yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didik. Padahal sebelumnya Mas Didik selalu menghindari kontak dengan anak-anak lain ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desa saya. Lalu kenapa Mas Didik selalu ada di samping saya yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai saat ini. Sejak kecil, gue terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan. Sedikit-sedikit gampang banget sakit. Sedikit-sedikit badan gampang banget untuk panas. Dan setiap malam gue selalu suka tertawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu bayang atau kasur. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu yang notabene-nya lebih sensitif dari bapak suka mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat gue yang masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Pak Deno. Dan ketika di Terawang, Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumah gue ada penghuni tak diundang menunggu saat gue sendirian. Awalnya Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa aja. Karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi karena indera mereka masih sangat sensitif. Inilah alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun. Karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya Deno tidak tahu menahu bahwa gue berbeda dengan anak-anak lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpa gue di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besar gue adalah arisan keluarga. Biasanya diadakan di setiap rumah anggota keluarga secara bergantian. Dan pada hari-hari khusus, acara ini diadakan di tempat-tempat yang jauh. Saat itu katanya gue sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah Bule Sri. Gue yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuan gue, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini Mas Akiyat mengingatkan, coba ingat-ingat, dulu usiamu sudah 4 tahun dan kebetulan aku ada di sana juga. Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaan gue selama ini terjawab. Dulu gue sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keras atau leci Jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana gue sedang bermain. Mas, apa tempatnya ada pohon kerasnya? Ya, di situ kamu ditemukan oleh Deno. Sebelumnya sudah dicari seharian penuh. Disitulah Deno baru tahu bahwa gue sama seperti Mas Didik. Dan dari sana juga Deno akhirnya paham
Kenapa gue gampang sakit? Rupanya gue dan Mas Didi tidak boleh didekatkan satu sama lain. Terutama gue, di mana Mas Didi akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu gue gak boleh lagi dekat dengan Mas Didi. Namun kabarnya genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumah gue. Dan ibu lah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemui gue. Bapak sehari bekerja sebagai tukang beca. Waktu gue kecil dulu dan malam itu, bapak belum pulang dari nari. Ibu di rumah sendirian menemani gue main daun singkong. Hari sudah petang. Di dalam rumah gubuk gue, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya intens dan itu jelas bukan bapak. Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu. Rumah gue masih menggunakan tembok bambu, sehingga ada celah ibu untuk mengintip apa yang ada di luar. Rupanya kosong. Setiap ibu kembali ke tempat gue, ada yang ngetuk lagi. Hal itu terjadi terus-menerus. Sampai akhirnya ibu membuka pintu dan benar saja, ibu tidak melihat apapun di sana. Di depan rumah gue ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu balik, ibu terlonjak kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar. Matanya menyala merah, bertaring dengan kuku jari panjang, tengah menggendong gue. Ibu melihat gue tampak senang digendong makhluk itu. Ibu menjerit keras namun makhluk itu menjambak ibu dan membuatnya jatuh pingsan. Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, gue ditemukan ada di dalam kamar, terlelap di atas kasur. Malam itu sontak bapak langsung bertemu si Mbah. Mbah gue ini adalah orang yang ilmunya cukup tinggi. Gue biasa manggil beliau Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang, Mbah laki-laki. Rupanya Mbah Nang baru saja melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan raut wajah bingung, Mbah Nang mengatakan, makhluk itu disuruh oleh Mas Didik. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ya ceritanya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.